Selamat sore keluarga kampus. Wow, Pak De, kita sekarang lagi ngumpul-ngumpul di sini. Amin. Lagi acara apa, Pak De? Acara ngumbar 24. Ya, luar biasa, Pak De ya. Luar biasa soalnya. Biasa di luar. Biasa di luar. Dari yang rambut hitam sampai yang rambut putih kumpul semua. Iya. Pak De tadi bilang Pak De katanya melihat banyak yang baru. Ya. Yang baru datang. Wajah-wajah baru yang Ya, datang wajah baru yang di kumpul. ngumbar ini. Kayak 87 saya baru sekali lihat. 87. Ya, baru sekali saya lihat. Ya, jadi saudara-saudara semua, akang-akang teteh semua, di sini memang hadir mewakili angkatan yang hadir. Dan acara yang dihadiri oleh mereka ini dengan judul ngumbar ini, tadi segmennya sudah kita bareng-bareng lewatin. Ada olahraga pagi-pagi. Yang mimpin siapa? Yang mimpin Jumba itu Rita 93. Rita 93. Anak 93. Oh ini nih ada dia. Oh Rita yang waktu itu. Dan ngobrot pisan. Ngobrot Ini pisan. Tahura. Iya, waktu di Tahura terakhir tekstil gathering. Hajatnya Pak Dade tuh, dia juga. Eta Pak Iskandar tegenternya. Bener teh goyangnya ku. Rita. Itu luar biasa. Terus tadi juga sempat kita ada ngumbar idol. Penyanyi-penyanyi Jawa kan pemenangnya di sebelah gue deh. Kang Nice gitu ya. Terus kita juga tentunya sudah berhasil menciptakan kondisi adanya ekonomi development, yaitu UMKM, besar-besar UMKM. Ya. Ya. Menarik sekali, UMKM-nya lengkap ya, dari makanan kecil sampai makanan yang tidak bisa dimakan. Ya. Kayak baju-baju itu. Eta maksudnya yang nggak bisa dimakan apa? Itu baju-baju nggak bisa dimakan, cuma bisa dipakai. Serius ting, kurang baju-baju ya. Terus ada bakso tahu ya. Bakso tahu. Dimsum, Ada kangen water. kayak balo-balo ayam, komplit ternyata ya. Saya makan bakso tahu tadi satu porsi kenyang langsung. Oh ya. Sangat ekonomis. Oh enak sekali. Pak De, kata siapa nggak bisa dimakan, itu baju yang punyanya bisa dimakan sama Kang Ai tapinya. Galak itu aing mah. Nah, di sebelah Kang Dade jadi galakilnya Dodi. Kang Dodi tadi ada salam dari dekan kita. Ya. Buat Kang Dodi. Terima Pak kasih. deh, langsung aja kita kayaknya perlu nih ajak-ajak ngobrol. Kebetulan yang hadir sudah jelas ketum di sini. Terus ketum pun yang punya istilahnya Punya ide dasar gagasan kenapa harus dijalankan ini. Tentunya kan ini perlu kita ketahui. Yang lainnya ada ketuplak juga hadir. Kita langsung aja ke ketum ya, kita tanya ya. Silakan. Iya, mana mic-nya? Silakan, Kang Ai, Karyana. Baik, terima kasih semuanya para alumni yang bisa hadir hari ini. Ini Anda ini merupakan orang-orang yang terpilih ya. Dari sekian ribu alumni yang tercatat, ya, kurang lebih 5.000 ya. 5.000 itu ATB plus Unbar ditambah UICM. Ya, karena UICM masuk di IBB juga. Nah, ini ada mungkin sekitar 100 orang yang berkumpul di sini. Itu adalah orang-orang yang terpilih yang memang masih mempunyai rasa cinta alma mater yang tinggi. Ini patut kita acungi jempol ya. Kasih aplaus tuh. Bravo. Dan saya dari semenjak terpilih menjadi ketua, memang pada saat itu mungkin ada yang masih ingat dengan janji yang akan saya sampaikan. Bahwa IBB ini memang akan saya bawa levelnya ke tingkat nasional. Ya. Mudah-mudahan di akhir jabatan saya ini bisa terwujud. Amin. Ya. Jadi pertama yang harus menjadi landasan itu mengenai legalitasnya dulu waktu itu kan. Karena saya mendapatkan warisan itu memang legalitasnya belum beres waktu itu. Jadi legalitas ini saya kebut. Kurang dari 1 bulan selesai, ya. Akta notaris, AHU, ya, NPWP, ya, NIB, semua beres, ya. Jadi ini saya kebut supaya setiap mengadakan kegiatan kita ini bukan ilegal,
ya, bukan perkumpulan seperti yang liar begitu, ya. Dan yang terakhir, kita juga sudah mendapat pengakuan dari Kesbangpol, Ya. Kesbangpol. Nah, ini juga sangat penting. Karena apa? Semua organisasi, perkumpulan, ormas dan sebagainya itu harus mendaftarkan diri di Kesbangpol supaya pertama kita tercatat sebagai organisasi resmi. Kedua, nanti setiap kegiatan kita itu akan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Iya. Ada anggarannya yang untuk semua kegiatan ini adalah berapa miliar gitu ya disediakan. Hanya saja setiap kegiatan itu harus mengajukan proposal sebelum bulan Juni. Kita diakui di bulan September kalau tidak salah ya waktu itu. Jadi pada saat kita ingin mengadakan kegiatan 2025 itu sudah ditutup proposalnya di bulan Juni 2024. Tapi kalau kita mengadakannya di 2026 insya Allah nanti Ya. ada anggaran yang nanti mudah-mudahan bisa dicairkan untuk perkumpulan kita ini. Ya. Terus yang berikutnya juga kita sudah bisa dengan adanya surat dari Kesbangpol ini bisa mencairkan dana-dana CSR. Iya. Dana-dana CSR ini kan bisa dari swasta, ya, bisa juga dari pemerintah nantinya, ya, BUMN. Untuk apa itu artinya? Ini dana ini memang ada yang memang dibebankan kepada para pengusaha, perusahaan-perusahaan baik itu BUMN atau swasta ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat memajukan iklim-iklim di dunia usaha juga, terus di kegiatan-kegiatan yang menunjang ya kebangsaan ya, yang bersifat positif semuanya. Nah, CSR ini kemarin juga sebetulnya saya ditawari ya, cuman karena waktunya mepet ya, jadi nggak mungkin gitu kan, gitu. Dana CSR ini memang disediakan. Mungkin untuk reuni nanti, misalkan kalau jadi ya, saya sudah dijanjikan dari Bank Jabar, ya, itu ada dana CSR nanti yang kita bisa ambil. Terus juga dari Kesbangpol ada juga yang menjanjikan. Ya, mudah-mudahan organisasi ini bisa berkembang positif. Karena begini, dengan massa yang berjumlah 5.000 lebih, ya, ini adalah suatu kekuatan besar. Ya. Apalagi kalau semuanya bisa terlibat, ya, aktif gitu ya, 5.000 sekian orang ini. Bisa dibayangkan kalau dengan aktifnya membayar iuran anggota saja, itu setiap bulan itu akan terkumpul berapa? Iya. Ya, apalagi dihitung 1 tahun. Ya. Belum lagi kalau misalkan dari para pengusaha-pengusaha atau anggota yang sudah sukses, dia bisa bergabung ya untuk menghimpun dana yang bisa kita manfaatkan untuk pengabdian ya, kepentingan-kepentingan baik itu bantuan alumni ya, karena kita tidak menutup mata ya. Alumni kita ini ada yang sukses sesukses-suksesnya, ada juga yang masih di bawah bukan garis kemiskinan ya, ekonominya ya biasa-biasalah, yang harus kita bantu Dalam perjuangan artinya. dalam perjuangan nanti. Jadi saya mau itu anggota yang terhubung di alumni ini ya, semua bisa merasakan manfaatnya. Ya. Nilai positifnya saya bergabung di alumni Unbar ini ya, mereka itu bisa merasakan manfaatnya secara langsung ya. Ekonominya bisa terangkat, kesulitannya bisa kita bantu. Ya, mungkin ada anaknya yang berprestasi, kita bisa kasih beasiswa. Ya. Dan banyak sekali program-program yang kita bisa rencanakan dengan anggaran yang kita punya, gitu kan? Ya, jadi cita-citanya besar gitu kan.
Cuman ya satu, kita harus sama-sama bahu-membahu ya, membangun organisasi ini dari zero to hero. Iya. Ya, mudah-mudahan. Saya sih berharap di akhir jabatan saya nanti semua janji-janji yang saya sampaikan bisa terpenuhi. Insya Allah Pak ya. Mungkin Kami Kang Ai teh tos sabaraha tahun ada teh? sampai setahun. Asa geus lilanya. Belum ya, setahunnya pemilihan Desember ini ya. Ya, Januari kita benar. waktu itu pelantikan dan pengukuhan ya. Ya, kongres kita di Desember tahun Desember, kemarin ya. ya. Artinya ya belum setahun. Januari baru kita Januari aktivitas. baru dihitung. Nah, Betul. sekarang singkat lagi cerita lebih spesifik lagi di acara ngumbar ini. Yang bertepatan sebetulnya di akhir tahun 1 tahun pertama, Betul, Kang. betul. Apa sih sebetulnya Kang Ai yang diharapkan gitu? Kita sebetulnya sangat luar biasa effortnya kalau Ya, kalau kita coba Betul. bicara persiapan ya. Ya. Apa sebetulnya harapan yang lebih dalam lagi Kang Ai Jadi soal itu? kalau kita tanya satu persatu yang hadir di sini, Heeh. apakah ngumbar ini terasa manfaatnya tidak? Boleh nggak nanya? Manfaat nggak? Anda merasa happy nggak dengan acara yang kita adakan hari ini? Happy nggak? Happy ya? Yang bener happy-nya yang bener. Happy ya? Happy ada kan happy? Happy aja tuh happy. Happy ada. Oke, nanti kita tanya satu persatu happy nggak nih? Ya jadi kan pertama itu ya, kita jalin lagi silaturahmi yang lebih kuat Ah, antara alumni dengan alumni ya, Ya. juga alumni dengan pengurus. Iya. Ya. Jadi semuanya merasakan pentingnya bersilaturahmi dan kita rasakan hari ini. Iya. Dari yang kita tidak pernah bertemu berapa tahun gitu ya, hari ini kita bisa melihat oh teman saya ini sehat walafiat gitu ya. Ada juga yang sudah sukses menjadi bos kan. Bukan kita mau meminta apa-apa, bukan. Karena kita juga merasa senang ya kalau melihat teman-teman kita ini sukses. Iya. Keduanya kita juga bisa melihat mana teman kita yang layak dibantu. Betul nggak? Jadi sasarannya bisa mengena. Maunya sih yang lebih memberi yang kurang. Iya. Ya, yang kurang itu jangan merasa minder, gitu. Jangan meminta. Jadi biasanya meminta suka malu ya, malu. Jadi kedah Ini upah ya, yang saya. lebihnya harus pengertian saja, gitu kan? Oh. Harus mengerti gitu. Jadi ini ada teman-teman kita yang, ya itu jadi menjadi apa ya, tugas kita di pengurus itu ya, untuk menyampaikan hubungan ini. Iya. Jadi yang lebih mensubsidi yang kurang. Ya, termasuk hari ini kita sebetulnya sangat berharap Bu Neni bisa hadir ya, Iya. gitu. Hanya yang beliau itu kondisinya sakit. Ya. Oke. Insya Allah nanti setelah ini kita acarakan untuk menengok. Oke, Kang Ye artinya kalau boleh saya simpulkan Pak Dibowo, bahwasannya memang dengan acara ngumbar seperti ini, dengan beberapa segmen yang ada di sini, sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adanya interaksi antar keluarga besar. Betul. Sampai akhirnya itu terjalin yang namanya si A dan si B dengan situasi dan kondisi apapun. Ya. Oke, Kang Ai terima kasih. Saya mau tanya Ketuplak. Kalau sama Ketuplak kita bagi-bagi pertanyaan Pak Dibowo. Kang Ketuplak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Kuncen, kita akan dengar ya, dan memang sejak 3 bulan ke belakang Kang Kuncen sangat fokus terhadap ngumbar ini. Sebetulnya lebih dalam lagi Kang Kuncen sebetulnya apa yang diemban untuk ngumbar ini dengan sekarang kita akhirnya sesuai rencana berkumpul di sini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya di kabinet IBB ini ditunjuk oleh Ketua Umum sebagai Kabid ya, bidang kegiatan sosial dan keagamaan. Iya. Beliau mempercayakan saya untuk duduk di sana. Nah, dengan acara demi acara telah kita laksanakan agenda sesuai dengan rencana agenda IBB. Iya. Ya. Termasuk ngumbar kedua ini
yang mana ngumbar yang pertama itu Saudara Andri Sonjaya selaku ketua pelaksananya ya. Tepuk tangan Kang deh. Andrison. Ayo tepuk Mana? tangan. Tepuk tangan dulu buat Kang Buat Andrison. ngumbar pertama. Ini penggagas ngumbar pertama ya. Di kabinet Kang Ayi ini harus dilaksanakan, jangan terputus. Maka terlahirlah ngumbar yang kedua di bawah kabinet Kang Ayi. Iya. Nah, saya selaku kepala bidang kegiatan sosial dan keagamaan menyerahkan untuk jadi ketua pelaksana tong urang wae gitu kan. Oh, Tong si gitu. kuncen wae dah loba Iya, teh, jelema teh. dongengna gitu. Dongengna kayak gitu. Ah. Makanya saya floor waktu meeting di Asik. Cafe Asik Cafe ya. Asik, Cafe Lodaya. Asik di Lodaya. Seberapa kali kegiatan gitu juga. berbahasa apa halal bihalal ya, bukan halal bihalal apa sih, buka bersama. Wah, Nah, buka bersama saya sebagai ketua pelaksananya ya. Ayeuna ngumbar. Ayeuna ngumbar, saya floor ke rekan-rekan ya, tong saya wae silakan siapa yang menjadi ulah tigeun ka ku seksi kegiatannya tulis siga wali jelema gitu. Ya. Makanya saya membagikan dulu sebelum saya menjadi ketua pelaksana pada waktu itu. Di floor udah raekeun teh naon ya. Makanya juga saya tanya, balik lagi ke ketua umum kan, dibantu juga sama Bang Galai. Ya, ayo guys, ayo daek sahadeui da ketua bidang kegiatan saya. Ya dengan besar hati ya saya terima lah, guys kumaha. Dari mah tugas ya. Tugas yang sangat diemban. Gitu. Dan harus dilaksanakan ya. Makanya dibentuklah kepanitiaan pada waktu itu ya. Kepanitiaan ini kita dibengkakan ya, ketua juga cenah loba-loba ting ketua teh de panitia teh. Dengan semakin banyak panitia, kepesertaan pasti akan ke cover. Sekarang kita kepanitiaan ada di 40 ya. Tapi yang aktif ada 30 ya. Yang 10-nya juga ada alasan yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan. Tapi tetap ya. Tepuk tangan mula. Tepuk tangan tukar ketua pelaksana. Carekan Ji, tepuk Ya. tangan, carekan Ji. Kita harus tepuk tangan ya, beli tangan. oplos buat saya. Tepuk tangan. Pada intinya tetaplah ini karena ini kegiatan itu harus dilaksanakan karena mandat dari ketua umum ya. Kalau dari beliau ya saya manut ya, karena saya reng-rengan daripada kepemimpinannya beliau. Makanya terciptalah ngumbar 2 ya. Nah, kami mohon juga untuk support daripada peserta ya, makanya terus gembor-gembor, tolong Kominfo, tolong gembor-gembor di angkatan. Dengan adanya momen seperti ini, karena kita nanti punya hajat besar, ya, sesuai dengan janji ketua bahwa nanti di tahun 2025 kita akan melaksanakan perkumpulan yang sangat besar, ya, reuni akbar. Mungkin nanti di dalamnya nanti akan mengundang IKA-IKA yang ada di Jawa Barat khususnya ya, umumnya untuk di luar Jawa Barat juga nanti kita akan memberikan skala nasional. Itu janji daripada ketua ya. Oke, kita selaku kabinetnya ya kita dukung dan support gitu untuk acara di reuni akbar yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2025. Untuk bulannya nanti kita akan rembukan cocoknya di bulan apa. Nah, dengan adanya perwakilan sekarang yang datang, saya berharap untuk mengajak ya semua, mungkin rekan-rekan satu angkatan bisa juga kepada rekan-rekan lintas angkatan ya untuk mensukseskan acara yang nanti diemban oleh IBB di acara reuni akbar di tahun 2025. Oke Ji, tapi saya mau tarik Siap. ngumbar ini Ji. Siap. Haji kan saya tahu banget, panitia mungkin semua tahu sangat fokus terhadap ngumbar ini. Betul. Dari persiapan penyelenggaraan ini semuanya pokoknya fokus dan konsentrasi. Siap. Bagaimana perasaan Pak Haji sekarang? Saya sangat bahagia sekali ya. Dengan antusias daripada datangnya peserta, kita membuat acara sehebat manapun ya. Kalau tidak ada peserta tidak ada nilainya. Nol besar. Ya, tepuk tangan ya. Nah, intinya gitu ya. Saya bisa berbicara di sini karena saya juga aktif di organisasi-organisasi di luar ikatan alumni ya. Saya juga sebagai humas hubungan masyarakat di klub saya di Gemini Community yang sudah berumur sekarang 13 tahun. Support daripada ketua saya juga untuk acara ini sumbangsinya cukup besar ya untuk mensukseskan acara ngumbar 2 yang sekarang ini dilaksanakan. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan buat ketuplak. Pak Ade ada yang mau ditanyain nggak buat ketuplak? Siap, Pak Ade. Pak Ade Bowo, ada yang mau ditanyakan ke saya tantang. Mungkin di luar ngumbar ya? ngumbar. Siap.
Enggak, saya mau tanya. Oh, sorry, ada yang nanya ngumbar. Ngumbar itu apa? Siapa yang menjual Kang Agus ngumbar itu apa? Ngumpul baraya di sini, ngumpul baraya ya. Jelaskeun nya jadi apa urang teh yen ngumbar teh adalah Ngumpul baraya gitu. Jadi ajangnya mah tetap ajang silaturahim, memperkelat tali persaudaraan dari angkatan paling muda sampai dengan angkatan yang paling sepuh lah cek pada dek mah gitu. Oke, Pade bawa terus kan? Oke, Terus. di luar Senior. ngumbar saya mau tanya. Ini kan ada senior, Iya. ada junior. Ah. Itu kuncen itu artinya apa sih? Ya intinya begini kita bahas ya, nama saya digelar Kuncen itu sebetulnya dari SMA saya udah di ini kan Kuncen. Karena satu SMA ada juga masuk ke fakultas yang sama gitu kan. Nama Kuncennya jadi ke bawah gitu kan. Ya. Karena saya dulu waktu SMA sering naon main dengan ular-ular berbisa gitu ya. Di imah teh pabalatak lah orai teh ya, timul teh orai kadut dengan orai kisi aya. Ieu teh Nah kuncen gitu. orai. Karena disebut teh kuncen. Astagfirullahaladzim, Karena teman-teman SMA dulu ada yang masuk juga ke Unbar, jadi ngaran kuncena ke bawah ya, termasuk Ruby Subianto ya, Kang Ruby ya Ewoy. Nah gitu. Jadi semua mengatakan ya sama. Keduanya juga saya juga disebut kuncen ya pantas. Datara balik ka imah gitu. Cicingnya di kampus jeung barudak ka Himakala dulu, baru udah Himatek Pala karena punya sekretariat. Nah di sana kebetulan saya juga jarang pulang, monok maik di kampus begitu Pak D. Oke. Betul. Makasih. Cukup. Cukup. Oke. Sangat orai ya berarti ya. Baik kuncen orai mah. Siap. Oke, terima kasih Kang Agus. Tepuk tangan buat Kang Siap. Agus. Terima kasih Oke. waktu dan kesempatannya. Kembalikan Oke. ke host silakan. Saya jadi penasaran kepada peserta. Ya, peserta yang memang mewakili angkatan di sini dari yang termuda dulu. Saya akan bertanya Ya, ke angkatan silakan, yang 99 termuda. ya. 2000 Ke angkatan berapa? 99. Pada Nay. Mohon maaf mic-nya tolong. Riki ada- dulu, ada- Riki, mana? tahun 2000. Saya tadi nanya Riki, mana Riki sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ke Inai aja langsung. Nay, kumaha kesan dan apresiasi kamu kepada Ngumbar 2024 yang kedua? Ini bukan pertanyaan siapa loh, ini pertanyaan yang lain. Bukan di Pagu. Bukan pertanyaan pribadi gitu. Gimana perasaan lo? Terima kasih kesempatannya Kang Tebing, kemudian juga salam hormat kepada para senior. Mungkin di sini posisinya saya mewakili angkatan yang paling bontot nih di sini. Terima kasih banyak atas adanya acara ngumbar ini, kita yang muda bisa kenal-kenal para senior kita, bisa belajar, bersilaturahmi, kemudian bisa tertawa bersama yang selama ini mungkin akan canggung gitu, karena biasanya kan ketemu di kerjaan atau ketemu di kampus itu kan agak canggung, tapi di sini kita benar-benar merasa bahwa kita tuh adalah saudara atau baraya dalam satu ikatan berdikari sekarang. Jadi terima kasih banyak acaranya, semoga kedepannya akan selalu acara-acara yang makin kreatif, makin inovatif dari timnya IBB. Semoga makin sukses kedepannya. Mungkin itu saja Kang, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Boleh nggak pertanyaan sedikit aja singkat jawabnya. Angkatan 99 yang lain kemana? Angkatan 99 kebetulan karena ini hari Sabtu, jadi teman-teman pada nggak bisa hadir. Semoga di lain kesempatan agendanya bisa di hari libur seperti hari Minggu, supaya jadi teman-teman saya juga bisa ikut bergabung di acara-acaranya Ngumbar gitu. Oke, terima kasih. Pada ada yang mau ditanyain ke yang muda? Oke, 99 ada grup WA-nya. Ada dong. Nah, tentunya di grup WA itu bisa disosialisasikan tentang ngumbar dan program-program daripada ketua. Siap pasti. Oke. Jadi informasi alhamdulillah kita selalu sebar ke grup dan makanya antusiasnya gitu.
sayang acaranya hari Sabtu kita pada kerja. Kalaupun datang siang nggak akan kekejar juga gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya acaranya bisa di hari Minggu atau hari libur. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih, Nay. Saya langsung ke kakaknya aja deh. Angkatan 94 ada Lia di sebelahnya supaya mic-nya dekat aja. Lia gimana kabarnya dan bagaimana perasaan ngumbar sekarang buat Lia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Kang Tebing. Angkatan 94 tuh sebenarnya kalau di database ya, itu tuh alumninya sekitar 450-an lebih. Wow. Seurnya 400 mah. Nah, iya itu angkatan paling banyak sebenarnya angkatan 94. 94 betul. Nah, ada grup WA-nya, udah saya umumin. Kalau ada kegiatan juga pasti saya informasikan. Tapi satu yang tadi kata Nai juga, ini kegiatannya di hari Sabtu. Jadi masih banyak yang kerja di hari Sabtu. Iya. Paling keluar juga jam 12, jam 1, jadi nggak akan keburu katanya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kegiatan apapun misalnya reuni atau kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa diagendakan di hari libur. Hari Minggu. Hari Minggu seperti yang waktu ngumbar 1 kan, hari Minggu tuh. Bisa. Terus kesan saya di sini sangat senang bisa bersilaturahmi dengan senior-senior, dengan junior juga. Jadi kita bisa melepaskan sedikit rutinitas kerja karena Senin sampai Sabtu biasanya kerja. Jadi seneng lah bisa ketemu rekan-rekan di sini, ketemu teman-teman. Senior ya. Senang, iya senang. Jadi kayak keluarga besar kitanya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini dipertahankan. Terus tadi yang kata Kang Kuncen ada reuni akbar. Nanti mudah-mudahan kita di sounding-soundingnya agak jauh. Jadi nanti angkatan 94 mudah-mudahan nanti saya sounding-sounding juga. Iya, sounding dari Paling sekarang paling itu aja Kang Tebing. 400 Terima kasih. orang ya. Iya. Pada ada yang mau nanya nggak? Ada yang ditanya nggak? Tapi kalau nggak salah 94 itu terdiri dari beberapa jurusan ya. Iya betul. Apakah semuanya dalam satu WA? Enggak. Jadi si angkatan 94 kan ada TKTC, TKTD, TITA, TITB sama TK. Jadi itu 5 grup WA tapi ada grup WA besarnya angkatan 93. Oke. Ada yang gabungannya. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih efisien. Mudah-mudahan informasinya bisa saya sampaikan ke angkatan 94 semua. Terima kasih. Silakan Kang. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau langsung ke Teh Rita aja ya. 93 kakaknya Lia. Teh Rita. Ya, perkenalkan saya Rita dari angkatan 93. Ya. Ya kita udah lama banget kan nggak ngumpul kayak begini ya. Iya, Terakhir di benar. Tekstil Gathering itu 400 orang itu. Iya. 300 orang lebih lah pokoknya. 300-an ya. Oke. Pimpin jumba Anda ya. Iya, alhamdulillah waktu itu ya. Dan sekarang baru lagi ketemu. Gimana kesan kita? Alhamdulillah seneng banget. Jadi hampir sama dengan tadi yang dibilang sama Lia sama. Ya senang lah ini tempatnya untuk kita bersilaturahmi yang tadinya nggak kenal dengan senior-senior akhirnya jadi kenal kayak gitu. Terus ketemu juga teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu. Ya terus bisa olahraga bareng. Saya senang Olahraga banget. bareng dan kamu biasanya kan sama mama muda ya. Sekarang ada Pak Iskandar, ada Kang Ainya, Barito Tapi Soledad. luar biasa semangatnya. Kesannya kamu sih gedek seri kadang-kadang tapi kan seru kan. Enggak, tadi saya liatin sih seru gitu ya. Jadi memang enggak kelihatan khusus ini gerakan harus gerakan olahraga, enggak. Kita memang di sini buat fun aja gitu, happy aja. Iya, happy. Tapi heho ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Rita ya. Ya alhamdulillah, terima kasih udah dipercaya buat olahraga bareng sama semuanya. Oke, next kita Oh ketemu iya, lagi makasih ya. dong Kang Kunjan. Ada yang khususnya itu Mak, terima kasihnya. Terima kasih. Pak Debo kenal sama Teh Rita? Udah kan di Tahura waktu itu. Di Tahura. Iya, waktu itu juga udah ketemu ya Pak Iya. De ya. Jadi Teh Rita sibuk ajojing, saya sibuk parkir. Oh iya, itu pengalaman bareng sama Rita itu ya. Oke, Iya, gitu terima aja. kasih Rita. Iya, sama-sama. Sekarang ada juga angkatan 92 yang diwakili oleh Tenia. Siapa? 92 tuh, nggak ada ya, Teh Elisa ya? Oh, Elisa nggak datang ya. Angkatan 90 aja berarti kalau gitu Teh. Ya, yang saya tahu Teteh kan selalu hadir ya. Iya, Di setiap acara dan momentum Ikat Baraya Berdikari. Ya, Halal betul. bihalal, terus acara seminar, pokoknya ada terus Tenia.
Apalagi kalau acaranya udah kayak gini. Iya, betul. Dia kayak merdeka dan ekspresi banget kalau Tebing ngelihat. Apa sih Teh yang didapat sebetulnya? Sebentar. Karena saya Iya, Sebentar. Ini dari Surabaya langsung ke Iya. sini? Enggak. Nggak, udah pindah. Oh, sudah pindah ke Bandung. Oke. Ya, Selamat makanya- datang di Bandung. Ya makanya saya selalu hadir karena saya ingin membalas di masa-masa waktu saya tinggal di Surabaya. Itu saya tuh ada perasaan yang kangen gitu sama teman-teman. Kalau ada acara-acara di WA itu kan suka aduh ya pengen sekali ketemu gitu, udah kangen sama teman yang lain. Makanya setelah Covid saya pindah ke sini, saya berusaha gitu untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh Unbar ini. Baik yang itu yang ada di IKATSI, saya ikut di IKATSI juga. Terus acara-acara yang diadakan oleh Unbar sendiri itu saya berusaha untuk hadir. Karena ya untuk membalas masa-masa yang dulu-dulu udah sekian 10 tahun yang lalu kan saya lebih 17 tahun. Saya udah lost kontak sama teman-teman yang ada di Bandung. Dan buat Teteh itu penting ya. Penting namanya banget. Penting silaturahmi itu untuk penting. silaturahmi. Kemudian saya berharap ya dengan diadakannya acara ngumbar ini satu pesan saya itu seharusnya ada menjadi suatu platform untuk konektivitas secara profesional. Itu kayaknya kurang. Contohnya apa kayak? Misalnya ini kita kan banyak orang-orang yang udah sukses ya. Nah seharusnya mereka kayak semacam wadah gitu untuk teman-teman yang susah mencari kerjaan. Itu karena masih banyak yang kurang. Atau adik-adik kelas kita yang baru selesai kuliah, itu mereka mendapatkan pekerjaan itu agak sulit. Ya. Jadi untuk itu saya mohon dengan adanya Munbar ini, yang sudah sukses-sukses itu merangkul. Itu harapan saya. Amin. Terima kasih Tenia. Tepuk tangan buat orang-orang sukses. Dan saya sekarang mau turun lagi ke bawah karena ini salah satu perwakilan laki-laki yang termuda juga. Kang Abdul Aziz tadi nggak ada di sini ya. Terus siapa Kang Sugeng juga nggak ada nonton tuh. Cukup saya bertanya sama Om Dodi. Angkatan 95 yang memang ya kita sama-sama sudah memahami lah ya. Setiap momen, setiap ini kita selalu aja berdua yang datang. Betul kan? Tapi buat ente Don, acara seperti ini sejauh mana pentingnya dan Saya pikir ini, terima kasih kan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sangat penting ya Kang, karena memang ada beberapa hal yang memang harus kita coba, yang tadi Tenia itu. Jadi kita ada sinergi untuk kita sama-sama ya secara profesional untuk bisa menghimpun bekerja sama Kang. Karena di sini ada pengusaha, kemudian industriawan, terus kemudian beberapa juga yang tadi juga saya dengan Kang Ai diskusi dengan dekan ya, yang memang kesulitan beberapa ya Kang Ai ya. Dalam hal ini ya kita harus membuka lapangan pekerjaan. Nah itu. Kemudian yang kedua yang tadi ya the power of silaturahmi ya. Karena dari situ, dari silaturahmi ini ya kita bisa membina hubungan baik, hubungan silaturahmi dan hubungan terutama profesional bisnis kan. Gitu. Saya juga menggarisbawahi tadi Kang Ai sebetulnya kita sudah ada di level internasional Kang. Jadi bukan nasional lagi, saya pernah dengan Kang Ai sama-sama menghadiri Akroma annual meeting itu Kang. Terus kemudian saya juga beberapa di negara lain untuk menghadiri dan ya saya juga wakil dari memang salah satu ya di sana ada STT dan saya juga wakil dari Unbar Kang. Seperti itu Kang. Wow. Terakhir itu jadi kita ya Kang Ai ya pernah untuk annual meeting Akroma itu sedunia Kang. Di sana ada beberapa terus undangan juga yang hadir, banyak perusahaan dan juga banyak hal-hal yang baru secara teknologi. Kang Ai juga bicara nggak Kang waktu itu perwakilan? Oh, Kang Ai ke panggung waktu itu. Kang Ai ke panggung, ya, ya. Satu-satunya yang bahasa Indonesia Kang Ai. Sorry, Nah, eta pada momen internasional. Eta momen internasional gitu. Jadi, Aduh, iya. Konoha ieu mah, aduh. Jadi, Aduh. Terus gua. Jadi itu betul-betul momen internasional. Kebetulan saya jadi panitianya dan ikut serta dalam momen itu dan Kang Ai jadi ada pembicaranya. Mungkin ya disayangkan mungkin cuma 2 SKS di kita tuh di Unbar untuk bahasa Inggris. Jadi hal itu juga sebetulnya untuk
menunjukkan bahwa kualitas Unbar itu seperti apa gitu, karena berbicara di sana ada STT ya Kang ya, kemudian owner, kemudian itu berbagai macam multi bisnismen gitu untuk di sana. Kebetulan Kang Ai dengan saya menghadiri ya waktu itu ya Kang ya. Itu jadi kalau tadi ini saya tambahkan, kita tuh sudah ada di internasional, kelasnya sudah internasional Kang. Itu. Kolaborasi sudah dilakukan. Betul Kang. Sudah level internasional. Betul, termasuk beberapa juga kita sudah kerjasama dengan tadi UII ya Kang, untuk program RPL sudah berjalan. Kemudian kita sudah beberapa dari UICM itu kita ajak untuk ke perusahaan-perusahaan, karena memang mereka juga di sini kesulitan dari mahasiswa Kang. Jadi itu yang memang sedang coba saya gojlok dengan beberapa, termasuk kita sudah ada diskusi dengan dekan ya untuk hal itu. Tapi mungkin realisasi kita perlu bantuan dari Akang dan Teteh untuk hal ini. Karena memang tadi juga kesulitan Bu Rini ya sebagai dekan seperti itu. Jadi klise lah sebetulnya, animo dari teman-teman dari junior-junior kita untuk ke tekstil itu luar biasa tidak ada Kang. Itu saja. Itu yang memang harus sama-sama kita pikirkan. Karena mungkin saya masih bergerak di bidang tekstil, jadi sebetulnya tekstil memang peluang masih ada. Kalaupun sekarang memang sedang tidak baik saja, betul. Tetapi kita ada harapan kedepannya akan lebih baik. Mungkin seperti itu Kang. Oke, Ya, harapan kita. Kang Dodi, kalau Pade belum ada pertanyaan buat Kang Dodi, saya mau nanya lagi. Iya Kang. Yang saya tahu Kang Dodi ini ngebantu Kang Agus Kuncen untuk persiapan ngumbar. Iya. Dan yang Kang Dodi emban itu adalah supporting, sponsorship, donasi. Dan Kang Dodi yang menghadapi para donatur-donatur yang sampai saat ini selalu apresiasi. Mungkin bisa sedikitnya menyampaikan pesan mereka. Kenapa sih selalu support kepada kita? Karena mereka juga sama Kang, mempunyai harapan bahwa tekstil itu harus sama-sama kita berkembang dan maju Kang. Terus kemudian ada rasa cinta terhadap alma mater ya. Ada cinta terhadap alma mater dan memang kita harus pupuk sampai kapanpun ya. Saya juga ya sangat appreciate banget untuk Bangkala ya, Ceida, kita sampai ya bisa joke lah. Ukuran kita, maksudnya gap kita angkatannya jauh, sangat jauh. Tetapi kita bisa komunikasi, bisa ketawa-ketawa dengan Bangkalai, dengan Ceida, di sini ada Kang Ai dan juga Kang Dade ya, dan akang-akang yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi kita berinteraksi. Nah itu jadi nilai tambah untuk sponsor Kang. Itu. Jadi mereka ingin terus kegiatan sifatnya silaturahmi ini lebih ditingkatkan. Hanya mungkin nanti waktunya Kang, karena mungkin dengan waktu yang cukup pendek kita juga membawa sponsor ada. Hanya mungkin waktunya lebih lama lagi persiapannya sehingga kita bisa get the sponsor lebih banyak. Itu harapannya. Sehingga kita juga akan ada tema yang memang tadi itu ada nilai tambahnya untuk semuanya Kang. Gitu aja. Jadi kalau misalnya ada benefit juga buat mereka sebagai sponsorship, kita juga ada benefit untuk apa sih yang menjadikan nilai tambah dari kegiatan ini. Itu yang paling penting Kang. Oke, thank you. Terima kasih Kang Terima Dodi. kasih untuk. Tepuk tangan buat Kang Dodi. Terima kasih. Boleh. Silakan Kang Ai, singkat saja. Tadi Kang Dodi menyinggung apa? Tadi Kang Dodi menyinggung UICM ya. Jadi kita ini sebetulnya suka tidak suka ya, terima tidak terima harus mengakui bahwa UICM itu bagian dari kita. Oke. Karena itu ada di dalam ADART-nya. Iya. Ya, itu sudah kita sepakati waktu kongres. Dan UICM ini harus kita dukung. Ya, kita dukung karena jangan sampai fakultas teknik ya, tekstilnya ini sampai mati. Kalau sudah mati, mau dibangkitnya itu setengah mati. Susahnya minta ampun. Ini ada saksi hidup Pak Itang ya dari UPN. UPN itu dulu ada fakultas atau jurusan tekstilnya ya. Ini sekarang dia mau bangkit lagi itu setengah mati. Susahnya minta ampun. Ya, padahal UPN itu sudah jadi negeri sekarang. Sudah bukan swasta dia atau kementerian dulu ya, pertahanan. Jadi ini UICM ini jangan sampai mati si fakultas teknik ini. Jadi kita sebagai ikatan alumninya ya, yang salah satunya membawahi UICM ini kita harus support. Ya, jangan sampai mati. Kedua, UICM ini kita berharap banyak ya.
Karena dia itu sebetulnya sudah mapan untuk jurusan-jurusan yang lain ya, mereka itu sudah mapan. Dan di tahun 2025 mereka itu sudah akan ada peletakan batu pertama membangun gedung di daerah Ciwastra 20 lantai. Ya, 20 lantai nanti bangunannya itu seperti itu. Dan itu nanti jurusannya akan bertambah, salah satunya katanya akan ada jurusan kedokteran juga. Ya. Jadi kita kalau sampai si UICM ini besar, kita akan terbawa besar. Oke. Gitu. Jadi kita harus sama-sama pikirkan juga ini bagaimana supaya jurusan tekstilnya itu jangan sampai mati. Terakhir teknik tekstil itu cuma 3 orang mahasiswanya. Ya. Teknik kimia TKT itu cuma 7 orang. Jadi 10 orang itu TIT dengan TKT. Kan itu sangat miris ya. Makanya TIT-nya ini di tahun ini bukan dimatikan, kayak ditidurkan dulu. TKT yang munculnya. Jadi tidak ada jurusan TIT untuk tahun ini. Oke. Ya, makanya ini harus menjadi pemikiran kita semua ya, karena si UICM ini adalah masih ada kelanjutannya gitu kan, jangan sampai mati gitu kan. Jadi Terita 93T masih kena gaduh raya ya nama? Iya betul, masih ada. Namina, Sampai 2000 terakhir kan saya waktu wisuda tahun ini saya diundang untuk berbicara mewakili alumni, ya kurang lebih 400 orang. Oke. Tahun ini di wisuda dari berbagai jurusan. Oke. Dan saya sudah berbicara dengan ketua yayasannya juga, mereka itu sangat support terhadap ikatan alumni kita itu. Oke. Nanti kita dikasih satu gedung khusus dari 20 lantai itu nanti ada punya kita. Oke. Baik, terima kasih Kang Ai. Sebelum kita mulai, mohon maaf apabila misalnya dari semua orang ini saya tidak bisa bertanya satu persatu. Karena memang ini sebagian dari teknis kita harus closing. Tapi sebelum kita close acara ini, saya masih ajak ngobrol beberapa orang. Saya mau ke Kang Nais ini yang di sebelah ya, yang semangatnya luar biasa menggebu-gebu ya dengan acara ini. Batur Sabtu tanggal 14 ya, Sabtu kemarin. Terima kasih. Gimana Kang Nais? Sabtu kemarin sudah kesini, saking Sabtu semangatnya kemarin kan dia luar biasa. So, enak mau cerita. Oke. Karena saya lihat itu 5 menit terakhir, we have to close. Yeah. Jadi saya mohon izin ke Ceida dengan Bengkalai. Saya menanggapi sedikit. Saya sangat sedih ya dengan dikatakannya bahwa tahun ini hanya 3 mahasiswa. Padahal yang namanya tekstil itu dibutuhkan dari mulai lahir sampai mati. Dari mulai kain popok, kain kafan. Itu dibutuhkan, dan kita bersyukur mayasfa safaatan hasanata yakulahu nasibu minha, menjadikan pahala yang terus menerus karena kita sebagai tim leadernya, kita berada di tangan kita nih semua. Betul apa betul? Benar, semangat. Dan nah ini wa kadzalikan wali badzulimina badum bimakanu yasibun. Kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang tekstil ya, dengan tekstil. Yang mencintai ini ya kita, tanggung jawab kita, meskipun secara khairunas anfa'uhum linas. Bahwa kita itu sebaik-baiknya menjadikan suatu kebaikan bagi orang lain. Dengan 1 menit yang terakhir, ini masih ada 5 menit, ada Bangkalai dan ini. Saya mengajak kepada semua dan saya betul-betul bangga dengan adanya ini ya. Kenapa? Thank you. Meskipun saya baru waktu yang pertama saya tadi ikut. Nggak ikut. Tetapi pada waktu saya itu ada 84 perpindahan dari ATB ke Unbar. ATB dan ke Unbar ini saya jadi pilot projectnya. Termasuk yang membuat ADART dengan Kang Dade nih. Yang Unbar itu termasuk saya adalah saksi hidup. Sekarang cuma sendiri. Dari 65 angkatan saya ke Unbar sampai tingkat 4 ya, dulu tingkat 4 gitu ya. Itu sampai 36. Dan 36 yang lulus itu cuma 13 apa 11 ya, 11. Nah, saya adalah yang ke-11.
Yang terakhir. Tetapi saya satu-satunya orang yang ikut ujian negara. Keren apa tidak? Enggak, yang teknik yang jurusan saya. Jurusan saya cuma sendiri ya. Jadi angkatan saya kan cerita saya, angkatan saya adalah cuman saya sendiri. Dan termasuk perlu dibanggakan di waktu itu tekstil. Karena teknik kimia itu adalah ke siapa namanya? Ke ITB nginduknya. Waktu ujian itu di sini tidak ada saksi hidup Pak Sapril. Saya diberi nilai rendah sekali. Itu yang dari ITB Pak Danu, saya dapat nilainya C gitu kalau nggak salah. Pak Danu Aryono itu adalah ketua jurusan teknik kimia ITB. Sampai dia geleng-geleng kepala, tahu nggak nilai saya berapa? Nilainya 4. Artinya 4 itu A plus bener. Wow, Juara tidak? Juara. Tahu dari siapa itu? Dari Ibu Galuh. Ini ATB, gimana ini ceritanya belajarnya? Padahal hanya satu. Waktu itu karena rancangan pabrik. Saya sudah bekerja. Ini kelebihan ATB dengan ITT. Maaf ya, ITT ada di sini. Ayana UPN. Jadi kalau ITT itu kan biasa ke pegawai negeri. Kalau ATB boleh tanya. Yang namanya ATB tanya Bangkalai. Ya. Kakak saya 76 dan 78 dengan siapa dengan kayak ini. Ini teman kakak saya. Dia 77, Bangkalai 76-nya Pak Irawan. Betul. Nah, jadi kita sekali lagi nih, di tekstil itu harus merasa bangga. Kenapa? Maju mundurnya kehidupan, peradaban adanya di kita. Oke. Kenapa demikian? Karena kita memakai baju itu butuh. Kalau tidak beradab artinya masih telanjang. Dan yang kedua, meskipun sepi, sekarang ini ya, Papua masih banyak yang telanjang. Halo. Hidup tekstil. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Nice ya. Dan Kang Nice ini oke, Bang Ismail. Bang Ismail cukup mau diwakili? Udah selesai. Oke. Mau apa mau saya bicara? Singkat aja Bang Ismail. Bahkan Bang Ismail tadi sempat eksis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Ini saya. 73 ya. Oke. Saya Ismail Abu Bakar, jurusan kimia, tekstil, ya. Angkatan 73. Ya. Sekarang kita angkatan saya itu sebenarnya masih banyak. Cuma mereka punya satu grup tersendiri. Jadi jarang untuk berkumpul dengan grup-grup yang lain. Itu ada satu dan lain hal saya juga kurang jelas. Tapi kalau saya sifatnya umum kemana-mana aja bisa. Yang paling terkenal top zaman 73 itu kita masih zaman peluncu dulu. Belum Apram. Zaman peluncu itu yang paling terkenal di Bandung itu adalah 2. Yang pertama ATB, yang kedua AGP. Itu memang ngeri sekali. Kita jam 5 subuh sudah harus ada di kampus dengan sepeda mundur ke belakang. Nah, oleh raka-rakanya itu atau rakanita, terutama raka, besok bawa kapur 10 potong. Kapur kuning. Ada yang nggak ngerti, carilah kapur kuning. Mana Ji Samsu rupanya. Kapur kuning. Kapur kuning itu Ji Samsu. Bayangkan satu orang 10 apa namanya? 10 potong, 10 biji kapur. Dikumpulkan sama mereka. Satu bungkus ya. Satu bungkus. Tapi nggak mau pakai bungkus. Harus dibuka bungkusnya. Nah, oleh kita ada beberapa ini kita kumpulkan. Ngapain kasih 10? Kasih aja satu, paling kita dihukum. Kita bagi-bagi lagi. Jadi satu-satu ya udah kita dihukum. Mulai dihukum, acara membawa hukum tuh saya yang pembawa lari pagi. Sepanjang Ciamplas sampai Cimbuluit itu saya yang bawa. Nah, antiknya kalau udah capek jalan. Kalau ada ibu-ibu, adik-adik ini mulai berhenti di situ. Ya pipis dulu katanya. Jadi mereka ada semangat. Nah, udah sampai ke tempat, mereka saya panggil semuanya. Olahraga semuanya, habis olahraga kan keluar keringat. Yaitu tangan ini dimasukkan ke ketek orang teman sebelah.
berhadap-hadapan. Gosok. Habis gosok, tiup ke masing-masing. Kalau tidak bunyi, nggak lulus. Jorok-jorok Bang ya. Oh, bukan. Lebih ngeri lagi yang jorok. Cuma saya nggak mau cerita di sini. Oh, iya. Karena aneh kan. Oke. Yang 73 itu. Nah, sejak 74 saya jadi ketua jadi panitia Posma dan sebagainya. Itulah ada ciri khas yang saya bawa dulu. Yang sampai hari ini orang kenal dengan saya Ismail Burcang. Karena habis olahraga saya kasih bubur kacang. Baik banget Abang nih. Betul. Oke, untuk itu saya berikan satu contoh. Supaya kita ini dari tadi kan sarafnya kan sudah low. Oke, supaya kencang. Oke. Ya, supaya kencang. Tangan semua ke atas. Oke. Oke. Ayo, Mon. Kalau tangan ke atas itu namanya bubur. Kalau ke bawah itu kacang. Oke. Jadi harus disebutkan supaya kita ini energi kita ini keluar lagi. Ya, bubur. Bubur. Kacang. Bubur. Kacang. Bubur. Kacang. Bubur. Kacang. Burcang. Burcang. Nah. Burcang. 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 Selesai. Terima kasih. Thank you so much Bang Ismail. Dan yang terakhir, mohon maaf buat yang lain, kita nggak bisa bertanya. Sebagai closing statement, saya pengen yang terakhir Kang Dade. Beliau ini adalah pembina kita yang selalu mengikuti every moment proses yang datang mungkin dari penasehatnya tuh Bang Kalai. Kang Dade dari awal sudah melihat kita dan saksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya salam hormat dulu buat senior, terutama Kak Bang Kalai sebagai Ketua Dewan Penasehat, Saudara Nais sebagai Dewan Ketua Adat, kebetulan hadir ya? Iya, hadir. Etik. Jadi biar tahu sendiri ya, saya sendiri sebagai Ketua Dewan Pembina. Ya. Di sini juga ada anggota Dewan Penasehat Cida ya, juga saya hormati buat senior kami Bang Ismail. Juga Bang Pak Adebowo. Ini Pak Adebowo dulu yang ngospek saya nih. Saya sempat dendam tuh, mau saya arah dia pulang kemana saya hajar beneran. Ya. Karena saya pernah ditempeleng sama dia, jujur aja. Nggak, jangan. Ya jangan dong. Jangan. Karena itu memang masanya begitu. Tapi dengan begitu artinya saya mentalnya lebih kuat ya, belahan. Terima kasih Pak Adebowo ya, sudah menghajar saya. Begitu juga senior saya yang galak juga Bang Kalai, sempat juga hajar saya. Bang. Nggak tahu lah, saya di belakang saya pokoknya ada yang mukul, yang nendang dan sebagainya, saya terima saja lah. Gitu. Oke, terima kasih ya. Yang pertama saya ingin memberikan kesan dulu ya Kang Adi ya. Kesan pertama saya luar biasa pas datang ke sini, sudah dipersiapkan dengan berbagai acara ya. Jadi saya, salam hormat dulu buat Ketua Pelaksana Kang Kuncen ya. Terima kasih. Ya. Pada saat saya tahu Kang Kuncen ini dijadi ketua, saya regret. Ya, memang biasa beliau orang sibuk ya. Apalagi dibantu dengan timnya, ada Kang Dodi, Teh Yunia, Kang Ason, Kang Manuk, Teh Nai, banyaklah semua ya yang saya tadi sebut. Teh Elisa ya. Terima kasih Teh Elin ya. Luar biasa, dan juga saya salam hormat kepada ketum kami ya Kang Ai Karyana ya. Jadi begini. Pertama kali saya datang saya kaget juga ya, ternyata saya ketemu lagi Teh Rita ya. Luar biasa Teh Rita ya. Ih, asli. Saya juga kepikiran. Maksudnya apa sih Kang? Hanya mau nanya nomor sepatu berapa gitu. Enggak, nengoknya teh aneh gitu. Wah ketemu lagi. Iya tuh kangen. Dulu waktu di tekstil gathering dia cantik dia tuh. Sekarang cantik lagi gitu. Kok nggak berubah gitu ya. Masya Allah. Kang Dade ini luar biasa. Burcang. Anu pasti nama masih berenergik gitu. Nah, eta. Jadi akhirnya kepikiran, boleh nggak diajak ke Banyumas ya, biar mimpin di sana gitu, Jumba gitu. Senam tuh. Ya boleh dong. Tinggal beli yang Ini harapan saja. Berangkat tapi harapan saja. Ya coba nanti kita pikirkan ya, tapi bukan suatu janji ya. Karena memang di sana juga sudah ada timnya ya, takut. Bukan pada Dede aja, UPN juga tuh Pak Itang udah. Oh, Gus ngarewos Pak Itang. Sacan pada Dede, Kang Itang kan Gus ngarewos. Pak Itang mah kita main aja ke sana, ke Batu Raden aja lah, kalam. Itu. Dan kesan yang kedua, saya datang di tempat belanja di sana tuh
Ada yang bilang Kang Dade cium tangan, bingung saha itunya. Anak kecil cantik lagi. Bingung saya tanya-tanya sama ini siapa? Ini anak Himakala. Oh ternyata ya anak yang pernah naik Gunung Selamat. Ketemu saya dulu mah kacamata ternyata dibuka gitu. Jadi luar biasa kesananya. Ayu ya. Ya, Ayu namanya. Oh. Jadi begini Kang Ayi, saya ucapkan terima kasih Kang Ayi dan timnya semua, Kang Agus ya telah melaksanakan kegiatan Undung Urban yang kedua. Kesannya cukup luar biasa. Cuma tadi saya terkesan dengan ucapan Kang Ayi ya, bahwa kita perlu go nasional dalam kegiatan ya. Nah, pada saat ngomong ini saya teringat ya, kemarin saya daftar Recycle Textile Run. Recycle ya tekstil run itu yang diadakan ada tekstilnya, berarti orang-orang tekstil di sana yang memproduk itu. Itu luar biasa, baru juga buka daftar udah ratusan tuh. Kemarin saya buka lagi udah sampai 500 itu. Gila ya, pendaftarannya 210.000 ya. Tapi pesertanya udah membludak gitu. Dan saya yakin sebulan sebelumnya, ini kan Februari ya, saya yakin bulan Januari pasti ditutup. Sebulan sebelum pelaksanaan pasti ditutup itu. Luar biasa. Cuma saya kepikiran juga lah, kan kita punya teknik tekstil gathering gitu ya. Padahal saya itu sudah mempersiapkan waktu zamannya sebelum ketua Kang Ayi, saya kontak dengan kepala rumah tangga di mana gedung sate, bisa nggak saya pinjam itu gazebo, Gelora Gazebo itu, lapangan gazebo, plus sampai ke belakang ke tempat gedung bersejarah, gedung satenya itu, untuk dipakai kegiatan kita. Silakan. Welcome. So, kapan waktunya kasih tahu saya urus. Itu udah saya siapin semuanya. Yakin. Cuma saya memberi gambaran yang akan peserta yang akan hadir di mana. Saya jaminan yang akan hadir ada se-Jawa Barat. Mungkin jadi grup-grup tekstil se-Jawa Barat ya, karena saya berpikir kita akan mengadakan pameran tekstil hasil tekstil dan sebagainya. Saya bilang saya kerjasama dengan IKASI nanti, ada kerjasama dengan API. Oke, laksanakan. Boleh nggak saya bilang Pak Gubernur yang buka? Laksanakan. Sampai sudah siapin begitu, tapi ternyata tidak bisa berjalan. Nah, saya berharap dengan Kang Ayi ada satu aja momen yang go nasionalnya ya. Walaupun beliau sekarang sudah posisinya di sana ya, sudah naik ke pusat ke Jakarta atau nggak tahu kemana, mungkin ke gedung ke presidenan mungkin ya. Tapi coba saya tetap komunikasi supaya bisa memberikan peluang untuk area itu bisa dipinjam. Nah, itu harapan saya itu bisa. Menurut saya harusnya bisa. Kenapa? Orang-orang sangat berpotensi begini semua kok. Saya yakin. Semua berpotensi di sini. Ya, apalagi eventnya lebih besar lagi. Kang Adi udah biasa dengan acara-acara begini dan sebagainya. Coba kita kembangkan sampai sana. Itu yang pertama ya. Terus kesan yang kedua yang tadi masih di pembicaraan Kang Ai saya nambahkan. Jadi begini. Barusan saya sempat ngobrol dengan Ibu Dekan ini. Saya nanya berapa sih mahasiswa yang masuk untuk teknik tekstil saja. Jadi kalau tadi bilang mahasiswa ada 3 ya, tambah 1, jadi 4. Itu yang saya khawatirkan prodi tekstil dihapus, susah sana mati. Kimia tekstil bukan didelaikan ya, istilahnya didelaikan dulu, itu tetap harus bayar loh. Per tahunnya bisa puluhan juta itu, harus bayar ke Dikti di Diana itu. Jadi kalau tidak ada mahasiswanya rugi dia. Oke. Nah, makanya sebetulnya sudah ada terobosan nih. Justru yang akan terobos adalah orang Himakala akan mengadakan event nasional untuk panjat dinding, khusus orientasinya SMA. Kenapa tidak Ikat Baraya gabung aja, bantu dia. Kalau banyak, terima kasih. Jadi saya minta ke ketua Ikat Baraya itu coba dukung aja. Sama-sama bila perlu di sana tempelkan juga Ikat Baraya plus Himakala mendukung kegiatan tersebut gitu. Jadi nama Ikat Baraya muncul juga di sana gitu. Ada 2 organisasi di sana mendukung UICM untuk mengadakan event itu, orientasinya SMA agar diperkenalkan UICM ini. Apa yang dikatakan Kang Asep betul. Tekstil itu dibutuhkan, tapi orang tidak kenal kemana harus sekolah. Ke ITT terbatas dengan ujian-ujian yang sangat sulit mungkin ya, atau ke UPN jauh teuing bener katanya. Ya bukan orang Bandung ya, atau ditutupnya UPN gitu ya. Nah, artinya kan kita dukung agar semua mengenal UICM bahwa di sana itu ada sekolah tekstilnya gitu loh. Nah, secara tidak langsung kita akan memperkenalkan dan mudah-mudahan aja mahasiswanya bertambah dengan kegiatan event-kegiatan itu gitu.
Baik. Saya pikir itu penting sekali ya menurut saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Kang Ain sebagai komandan. Sangat dicatat dan ini terdokumentasikan yang tidak pernah pudar. Terima kasih. Ya, pasti dicatat Kang Dade. Ya, Saya betul. boleh ke satu pertanyaan yang terakhir ini Ya, karena silakan. kita harus closing. Satu kata untuk Ngumbar 2 2024 dari pembina resmi mewakili penasehat dan lain-lain mudah-mudahan. Satu kata aja. Sukses untuk kita Tabaraya gitu. Itu aja. Terima kasih sekali lagi. Ya. Mohon maaf buat yang lain yang tidak bisa berkomunikasi di sini. Yang pasti Tete sudah mewakili angkatannya masing-masing. Pak De, kayaknya kita harus closing. Oke. Dan kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya karena masih ada pembagian door prize. Terus ada juga penampilan dari band. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa untuk keluarga besar kita. Bye-bye keluarga kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.